Empat bintang timnas Indonesia ini dicoret Shin Tae-yong untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Nomor 3 sempat diminta supporter. Biar Shin Tae-yong tak kaget, pelatih Belanda bocorkan kelemahan Maes Hilgers sebelum gabung timnas Indonesia. Dia sering curhatan STY ke media Korea yang sangat jatuh cinta Indonesia karena ini. Empat bintang timnas Indonesia ini dicoret Shin Tae-yong untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Nomor 3 sempat diminta supporter. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain akan berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, pada 10 Oktober 2024. Kemudian, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Cina di Stadion Qingdao Youth Football, Shandong pada 15 Oktober mendatang. Jelang dua laga grup C tersebut, skuad Garuda kemungkinan besar akan ketambahan dua pemain naturalisasi baru. Mereka adalah Maes Hilgers dan Eliano Reijnders yang tahap naturalisasinya tinggal menunggu sidang dari DPR RI. Kemungkinan besar, Shin Tae-yong sebagai pelatih tidak akan banyak mengubah komposisi pemain menghadapi Bahrain dan Cina nanti. Sebagian besar, pemain yang akan dibawa STY merupakan skuad saat melawan Arab Saudi dan Australia beberapa hari lalu. Lantas, siapa saja pemain yang akan dicoret Shin Tae-yong untuk menghadapi Bahrain dan Cina? Ini daftarnya. 1. Nadeo Argawinata. Nadeo Argawinata kemungkinan akan menjadi nama pertama yang dicoret oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dengan demikian, STY akan membawa 3 kiper untuk menghadapi laga nanti, yakni Martin Paes, Hernando Ari, dan Adi Satrio. 2. Muhammad Ferrari. Pulihnya Jordi Amat membuat Shin Tae-yong terpaksa mencoret salah satu pemain bertahan di skuad Garuda. Salah satu pemainnya yang kemungkinan besar akan tercoret adalah Muhammad Ferrari. Belum lagi, jika Maes Hilgers sudah bisa bermain yang membuat pemain di posisi bertahan semakin menumpuk. 3. Pratama Arhan. Shin Tae-yong sebenarnya sudah ingin mencoret Pratama Arhan jelang pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Pada saat itu, STY berargumen bahwa menit bermain yang dimiliki Pratama Arhan di klubnya Suwon FC sangat minim. Jika dia tak kunjung mendapatkan menit bermain, bukan tak mungkin Shin Tae-yong benar-benar mencoretnya dari skuad timnas Indonesia. Apalagi, ada permintaan dari supporter setelah Pratama Arhan diterpa kabar tak sedap dengan istrinya, Aziza Salsha yang diduga berselingkuh. 4. Hoki Caraka. Hoki Caraka berpeluang untuk dicoret ketika proses naturalisasi Eliano Reijnders telah tuntas. Meski berposisi sebagai pemain sayap atau gelandang, Eliano Reijnders juga bisa bermain sebagai seorang striker. Hal ini membuat Shin Tae-yong mencoret satu pemain untuk memberikan satu tempat untuk penggawa FC Zwolle. Biar Shin Tae-yong tak kaget, pelatih Belanda bocorkan kelemahan Maes Hilgers sebelum gabung timnas Indonesia. Dia sering. Pelatih Belanda yang sebelumnya pernah menukangi klub Eredivisie FC Twente ini mengungkap kelemahan Maes Hilgers yang bakal gabung ke timnas Indonesia. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, Maes Hilgers selain punya kelebihan, ada juga kelemahan yang perlu dia perbaiki sehingga nantinya bisa tampil bagus, baik di klubnya ataupun timnas Indonesia. Dua pemain asal Belanda yakni Maes Hilgers dan Eliano Reijnders diusahakan bisa mulai menjalani debut bersama timnas Indonesia saat berjumpa dengan Bahrain dan Cina pada bulan Oktober nanti. Sebagai informasi, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders saat ini masih menjadi tumpuan utama bagi klub mereka masing-masing di kasta tertinggi kompetisi Liga Belanda atau Eredivisie. Maes Hilgers merupakan pilar utama di lini pertahanan juara Liga Belanda FC Twente, sedangkan Eliano Reijnders menjadi motor serangan bagi klubnya PEC Zwolle. Terkhusus Maes Hilgers, kedatangannya di timnas Indonesia menjadi sangat spesial. Hal ini karena pemain berdarah Manado tersebut diketahui telah diincar Shin Tae-yong sejak 2021 silam. Namun, kini penantian panjang Shin Tae-yong telah berakhir. Maes Hilgers akhirnya luluh dan bersedia untuk melanjutkan karir internasionalnya bersama timnas Indonesia. Maes Hilgers bahkan sangat tidak sabar bisa mengenakan seragam kebesaran timnas Indonesia yakni merah putih untuk kali pertama. Pada kesempatan yang berbeda, salah satu pelatih asal Belanda tiba-tiba saja membocorkan bagaimana kelemahan yang selama ini dimiliki oleh Maes Hilgers. Dia adalah Jan van Staa, pelatih yang pernah cukup lama menangani FC Twente sejak 2006 hingga 2015. Menurut penuturan Jan van Staa, Maes Hilgers mempunyai sejumlah keunggulan sebagai seorang pemain belakang, salah satunya dalam membaca pergerakan lawan. Kendati demikian, kata pelatih yang pernah menukangi Go Ahead Eagles itu, Maes Hilgers juga memiliki kelemahan yang perlu segera ia benahi. Dia punya kecepatan dan sangat bagus saat situasi 1 lawan 1. Namun, terkadang ada saat-saat di mana dia kehilangan konsentrasinya, diujar Jan van Staa. Curhatan STY ke media Korea yang sangat jatuh cinta Indonesia karena ini.
Tak bisa dipungkiri jika Shin Tae-yong memiliki peran penting dalam meningkatkan level timnas Indonesia saat ini. Shin Tae-yong sendiri mengatakan timnas Indonesia sebenarnya punya bakat-bakat alami yang baik, hanya saja bakat-bakat tersebut seringkali kurang bisa dimaksimalkan karena banyak faktor. Setelah hampir 5 tahun di Indonesia, Coach STY sepertinya memiliki ikatan tersendiri dengan tanah air. Pelatih timnas Indonesia itu benar-benar sudah jatuh cinta dengan negara ini. Shin Tae-yong pun memiliki ambisi besar untuk bisa membuat sepak bola Indonesia berkembang menjadi lebih bagus lagi. Di mana sejatinya langkah itu sudah ia lakukan dengan sangat baik sejauh ini. Akan tetapi menurut media Korea, Chosun, pelatih skuad Garuda itu sebenarnya mempunyai rencana berjangka untuk sepak bola Indonesia. Hal yang kemudian membuat media-media Korea sedikit dibuat heran mengapa STY bisa secinta dan sepeduli itu dengan Indonesia. Apa yang sudah dilakukan STY untuk persepakbolaan Indonesia sejauh ini sangat layak mendapatkan apresiasi. Shin Tae-yong telah berhasil meningkatkan level dan martabat timnas Indonesia ke arah yang lebih tinggi. Salah satu langkah efektif yang dilakukan Shin Tae-yong tentu saja adalah potong generasi. Menurutnya dengan pemain muda maka timnas Indonesia akan lebih mudah dibentuk baik itu secara teknik, fisik, dan mental. Hadirnya para pemain keturunan berpengalaman juga sangat membantu STY menciptakan sebuah tim yang solid di timnas Indonesia. Timnas Indonesia yang saat ini sudah berkembang pesat membuat banyak tim-tim di negara lain kagum. Media Korea Selatan yakni Chosun, mengungkapkan kalau pelatih Shin Tae-yong ternyata memiliki sebuah kejutan besar yang akan ia berikan ke sepak bola Indonesia. Kejutan itu tentu saja berkaitan dengan rencana berjangka Shin Tae-yong untuk membuat timnas Indonesia punya pondasi yang kuat di masa depan. Menurut media yang sama ST kabarnya sedang mempersiapkan generasi 2.0 yaitu generasi emas sepak bola Indonesia yang diharapkan bisa berprestasi di masa depan. Shin Tae-yong berusaha membuat anak asuhnya selalu yakin memiliki peluang menang dan tak takut melawan siapapun, yang meskipun di atas kertas jauh lebih unggul. Lebih lanjut kepada media Korea, Shin Tae-yong berbicara kalau ia sejatinya juga sadar jika bebannya menangani timnas Indonesia saat ini jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Ia lantas meminta dukungan masyarakat di Korea Selatan agar dia bisa mengangkat prestasi timnas Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Media-media di Korea juga banyak yang merasa heran mengapa Coach Shin begitu serius ingin membuat Indonesia maju. Perihal itu sebenarnya ST sendiri pernah mengaku kalau ia sering menangis terharu gara-gara mendapatkan perlakuan baik dari orang-orang di Indonesia. Menurutnya masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat dan di matanya orang-orang di Indonesia juga dikenal sangat santai, memiliki perasaan untuk mengalah, serta saling memberikan dukungan satu sama lain. Coach Shin merasa sangat dicintai di Indonesia, bahkan ia pun membandingkan suasana ketika bekerja sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Saat itu ia mengaku pernah dalam kondisi tidak ada orang di Korea Selatan yang bermurah hati padanya meskipun berhasil mengantarkan Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2018. Dan dengan cara ini tidak peduli seberapa banyak saya melatihnya usai Piala Dunia tidak ada seorang pun di Korea yang bermurah hati kepada saya seperti ini. Namun sejujurnya ketika saya datang ke Indonesia negara lain memperhatikan saya dan datang ke Indonesia, ujar Shin Tae-yong.